The pickup guy in Lancaster? We was wondering about that. Neither one, we're all part of the same thing, right? Berawal dari kisah ditampilkan seorang remaja cantik yang bahenol dan masih sangat sempit agak berwarna kemerahan bernama Sarah, seorang mahasiswa berkuliah di sebuah universitas kedokteran yang tinggal bersama sang adik karena kedua orang tua mereka yang sudah lama meninggal. Suspended and my dad's life insurance it never actually on March 25th. Tiba sang kakak saat melihat adiknya tidak ada di rumah, resah takut akan terjadi hal yang buruk. Setelah ditelepon beberapa kali namun tidak ada jawaban entah kenapa dan apa yang sedang dia lakukan di luar sana. Adegan berpindah di sebuah tempat diperlihatkan dua remaja dalam mobil, melainkan adik Sarah bernama Don dengan seorang sahabat serta pacar dari sang kakak bernama Bob yang ingin berencana merampok sebuah rumah. Entah apa yang ada di pikiran anak ini, hanya dengan menggunakan sebuah pistol mainan untuk mengancam si pemilik rumah tersebut. I know. Yeah. Oh, you know so fucking much. Of course. You have a driver's license. Okay, wait, you said no one was getting shot. Bob yang dengan berani masuk sendiri menyuruh Don untuk tetap tinggal dalam mobil sambil menunggu hasil yang didapatkan untuk dibawa pulang oleh mereka berdua. Tapi naas ternyata si pemilik rumah tersebut orang yang sangat brutal, menembak Bob dengan shotgun sampai terluka. Donnie pun berhasil kabur, akan tetapi sayang untuk si Bob yang menjadi pingsan akibat pendarahan yang sangat parah. Tiba di rumah, Sarah melihat Donnie terluka, sekilas bertanya apa yang sedang terjadi. Sambil luka dibersihkan, Don pun memberitahu jika dia habis merampok dengan si Bob. Namun mereka ditembak oleh si pemilik rumah. Bob pun terkena tembakan hingga pingsan, namun Donnie berhasil melarikan diri. No one was supposed to get hurt. Sarah mengatakan kenapa mereka berani melakukan hal itu, apalagi tanpa sepengetahuannya. Don pun menjelaskan bahwa mereka melakukan semua ini untuk dirinya, melainkan untuk sang kakak. Lagi-lagi dengan sebuah alasan karena ekonomi mereka yang menyempit, karena dia tahu bahwa Sarah membutuhkan uang untuk biaya kuliah. No, I did this for you. Seketika hati sang kakak merasa luluh dan mata berkaca-kaca setelah mendengar perjuangan adik untuk seorang kakak yang rela mencari uang untuk sebuah kebutuhan ekonomi dan biaya kuliahnya walaupun dengan secara tidak halal. No, I know. Adegan berpindah di rumah yang mereka rampok kedatangan sekelompok polisi dan ada salah satu komandan bernama Tom melihat Bob yang sudah mati dan menyuruh datang ambulan untuk bawa ke rumah sakit, disimpan ke dalam kamar mayat agar segera secepat mungkin untuk diautopsi. Looking at this dead hoodlum bleeding in the street. Another one back? Scene berpindah, Sarah menanyakan beberapa hal kepada Don tentang jejak yang mereka tinggalkan takut akan datang polisi. Don menjelaskan bahwa dia berhasil menghilangkan semua jejak termasuk mobil habis dibakar, namun ada satu hal yang lupa dia ambil karena tertinggal, yaitu handphone milik si Bob yang berada dalam kantong celananya. What about Ross's cell phone? Berpikir ini tidak akan aman, Sarah pun mengajaknya pergi ke sebuah tempat menjumpai seseorang untuk membeli obat yang bisa membuat detak jantung, aliran darah, nafas berhenti dalam 30 menit. Bisa dikatakan seperti mati suri lah. Untuk apa dia melakukan semua itu? Agar dirinya dibawa ke rumah sakit, dimasukkan ke dalam kamar mayat karena sudah dianggap meninggal. Setelah 30 menit, dia bangun akan mencari mayat si Bob serta barang yang disimpan oleh petugas rumah sakit. Setelah mendapatkan handphone miliknya, dia akan pergi dari rumah sakit tersebut. Begitulah kira-kira rencananya. Two bodies in there, one corner. Buys some time to get inside. An hour before they brought Ross's body in, a girl was killed in a car in the tree. Setelah mendapatkan obat, mereka pergi ke sebuah gorong-gorong antar negara dan langsung menyuntik obat tersebut. Sarah menjelaskan kepada Donnie jika nanti dia tidak sadar, menyuruhnya untuk menelpon bantuan dan memberitahu kepada mereka ada seorang wanita yang jatuh karena overdosis akibat obat-obatan yang dia gunakan. Saat terbangun ketika ingin keluar, tiba-tiba datang penjaga ruang mayat dan Sarah segera secepat mungkin untuk tidur kembali dengan selimut agar tidak ketahuan.
Karena rasa takut dan panik yang berada dalam dirinya, saat si penjaga mengecek mayat satu persatu, Pak penjaga merasa curiga sambil menatap wajah Sarah yang hampir saja dirinya menjadi ketahuan. Beliau bernama Anton. Selesai menulis nama, Anton membawa salah satu mayat ke ruang otopsi. Karena lupa mengunci pintu, akhirnya Sarah berhasil keluar dari ruangan tersebut. Karena masih pusing dengan secara perlahan, Sarah berjalan akibat efek obat yang tertinggal. Dia pun masuk ke sebuah ruangan yang terdapat seorang mayat wanita yang banyak sekali luka di tubuh akibat tertabrak. Tidak peduli dengan hal itu, segera mengambil dan memakai baju operasi untuk menutup lubang warna pink dan peting merah yang terdapat di tubuhnya. Setelah memakai pakaian pergi untuk mencari ruang tempat penyimpanan barang mayat dan hampir saja ketahuan akibat tingkah kresek yang dilakukan oleh Sarah, namun dia berhasil bersembunyi dekat lemari yang terdapat mayat si wanita yang dia lihat tadi. Awalnya saya pikir film ini biasa-biasa saja dan bahkan tidak ada yang menarik sama sekali, tapi harap tenang dan sabar, nanti kita akan tahu ke depan bagaimana dan seperti apa ceritanya, betapa menyeramkan dan jiwa-jiwa kebrutalan psikopat kalian akan muncul. Setelah mengecek keadaan ternyata tidak ada siapa-siapa. Kemudian Anton pergi ke ruang CCTV untuk mengecek keadaan. Dia melihat sebuah mobil di pintu depan ingin masuk dan Anton pun segera pergi untuk menjumpai orang tersebut. Sambil diikuti oleh Sarah dari belakang ingin tahu bagaimana cara membuka pintu masuk, secara perlahan dia berjalan agar tidak ketahuan. Saat Anton bertemu orang itu bernama Lukas, Anton memberi sebuah barang atau benda dalam kotak entah apa. Namun di sini kita bisa mengetahui dari percakapan mereka yang didengar oleh Sarah, ternyata mereka berdua pedagang gelap. Lukas sering menjumpai Anton untuk membeli organ tubuh manusia baik hidup maupun mati. Are you too busy breaking bread with the dead, huh? Hey! Take it easy. Setelah mendengar percakapan mereka, Sarah pergi ke sebuah ruang untuk mencari barang-barang penyimpanan korban. Dia melihat seorang mayat yang tertutup dengan kain. Saat dibuka, betapa terkejut melihat Bob yang terbaring dalam keadaan yang tidak lagi bernyawa. Ketika membuka lebih ke bawah, melihat bekas jahitan di perut dan ternyata isi kotak yang diberikan kepada Lukas adalah salah satu ginjal miliknya yang sudah diambil oleh Anton. Seketika hatinya sedih ditambah air mata melihat sang pacar yang tidak ada lagi harapan saat dia ingin meninggalkan ruangan tersebut dan tiba-tiba rupanya Bob masih hidup dengan hembusan nafas yang sangat lelah layaknya seperti orang yang baru sadar dari pingsan, di mana hati Sarah merasa senang disertai bahagia, meminta kepada Bob untuk menunggu agar dia mengambil kunci supaya mereka berdua bisa keluar dari tempat tersebut. The guy with the keys? Yeah. Dalam ruang saat Anton menyembelih salah satu mayat untuk diambil organ tubuh, secara perlahan Sarah berjalan di belakang Anton untuk mengambil kunci agar tidak diketahui olehnya. Setelah kunci berhasil diambil, Sarah pun segera pergi ke ruangan Bob untuk membawanya pergi dari tempat tersebut. No, it hurts. Selesai melakukan pekerjaan, Anton melihat kuncinya tiba-tiba menghilang. Tidak ada curiga sedikit pun, hanya berpikir jika kuncinya entah di mana dia letakkan ataupun lupa gitu tinggal di mana. Saat mencari di ruang mayat wanita, melihat salah satu bajunya menghilang, sadar bahwa ada seseorang yang masuk, segera mengecek ruang penyimpanan mayat dan benar, ternyata salah satunya sudah menghilang. Saat mengecek CCTV, dia melihat dua orang tepat di pintu masuk yang ingin keluar. Anton segera mematikan lampu agar mereka tahu bahwa Anton mengetahui keberadaan mereka. Kemudian mengambil penyemprot asap bius dan sebuah masker pelindung pergi ke ruang pintu masuk untuk menangkap mereka berdua. Sarah bersama Bob berhasil membuka pintu, namun naas saat pintu terakhir berhasil dibuka, muncul Anton menyemprot asapnya dan mereka berdua berhasil ditangkap. Saat tersadar, Sarah sudah di dalam ruangan dengan kaki dan tangan terikat, meminta mohon kepada Anton untuk dilepaskan mereka berdua. Tanpa banyak bicara, psikopat yang tidak punya rasa kasihan pun tidak semudahnya melepaskan uang ratusan juta yang berada di depannya. A person of value
Dan Anton mengambil sebuah pisau membelah perut Bob untuk mengambil ginjal satu lagi. Sarah pun merasa sangat perih serta sedih hatinya karena sang pacar yang mati tepat di depan matanya. Karena tidak ada harapan lagi, namun masih niat mencari cara untuk kabur dari tempat tersebut. You know, this used to be the largest hospital in the county. Setelah menyelesaikan pekerjaan, Anton pergi ke ruang lain untuk membersihkan mayat. Kesempatan bagi Sarah untuk melarikan diri pun segera dimulai. Mengambil sebuah mesin, memotong tali di tangannya. Secara tiba-tiba, Anton mendengar suara jatuh sesuatu, berpikir ada yang terjadi. Dia pun segera mengecek ke dalam ruangan dan benar, ternyata Sarah sudah berhasil melepaskan diri. Anton pun mengambil sebuah pisau untuk memeriksa ke dalam lemari. Sarah yang menjadi ketakutan bersembunyi di sebuah tempat agar dirinya tidak ketahuan, tapi tiba-tiba dan rupanya isi lemari kosong, tidak ada apa-apa. Berpikir dia sudah melarikan diri, akhirnya Anton pergi mencari ke tempat lain. Sarah yang berhasil bersembunyi di bawah tempat tidur Bob, mengambil alat semprot hidrogen, entah apalah intinya kok disemprot menjadi keras, pergi ke ruang penyimpanan barang mayat dan berhasil menemukan kotak barang milik si Bob. Ketika ingin mengambil HP, muncul si Bob masuk ke ruangan tersebut. Sarah yang ketakutan segera bersembunyi agar tidak diketahui olehnya. Saat Anton berhasil menemukan HP miliknya, muncul si Sarah dengan berani menodong pistol ke arah Anton, mengancamnya untuk segera memberikan handphone kepadanya. Jika tidak, maka dia akan ditembak. Tanpa diketahui bahwa pistolnya adalah palsu, Sarah pun langsung menembak sampai mata Anton menjadi terluka. Sarah segera berlari sambil dikejar oleh Anton dari belakang. Tiba di sebuah ruang, dia melihat banyak sekali korban-korban yang organnya sudah dijual. Tanpa peduli dengan hal itu, Sarah pun masuk ke sebuah tempat mengambil telepon untuk menghubungi sang adik yang sedang menunggu di luar. Entah kapan dia sudah berada di situ, entahlah. Yang intinya, Sarah menyuruh untuk menelpon bantuan dan segera secepat mungkin datang ke lokasi untuk menyelamatkannya. Chloe, where are you? Are you okay? Dan di sini kita bisa lihat ada sesuatu yang aneh jika diperhatikan baik-baik. Tepat di belakang Sarah ada sebuah jendela kaca yang terbuat dari kayu. Padahal kan bisa gitu ambil kayu balok, besi atau apalah untuk dihancurin, keluar lewat jendela, tinggal lari doang udah beres. Ini ngapain lari ke sana, lari ke sini, cari pintu keluar, kan ribet, capek, malah bisa menghabiskan waktu sangat banyak. Entahlah, nama aja film. Chloe. Ketika sedang berbicara, tiba-tiba datang Anton sambil membawa peliharaan yang sangat ganas dan menyuruh untuk mengejar sambil digigit hingga terluka. Dia pun segera berlari karena ketakutan, masuk ke ruang dan segera mengunci pintu dengan rapat. Setelah Don berhasil menelpon bantuan, muncul seorang sheriff, bukan lain adalah Tom. Don meminta kepadanya agar Tom membantu kakaknya untuk keluar dari sana. Tom pun segera membuka pintu dan mengajaknya untuk masuk ke dalam. Di tempat Sarah masuk ke ruang CCTV berhasil membuka pintu, dia pun segera bergegas untuk keluar dari sana. Saat tiba di pintu terakhir, Sarah bertemu dengan mereka berdua, meminta pertolongan kepada Tom untuk menangkap Anton. Sarah menjelaskan bahwa dia adalah psikopat yang berbahaya, banyak sekali membunuh korban dan mengambil semua organ-organnya untuk dijual. Sarah meminta kepada Tom untuk hati-hati jika menghadapinya. Tom pun berterima kasih atas informasi yang didapatkan lalu menyuruh mereka untuk segera keluar dari tempat ini. Tapi tiba-tiba dan ternyata Tom bekerja sama dengan Anton. Saat-saat dia sedang menghajar Donnie, Sarah mengambil pistol palsunya mengancam Tom untuk memberikan jalan keluar kepada mereka. Seketika Tom menjadi panik dan terpaksa menuruti perkataannya. Muncul Anton di ruang CCTV memberitahu kepadanya bahwa pistol itu palsu. Tom berpikir bahwa mereka telah mempermainkannya, mengambil pistol asli untuk menembak mereka berdua. Saat dirinya lengah, Sarah melemparkan pistol mainan tersebut ke arah muka Tom. Mereka berdua pun lari ke sebuah lorong bersembunyi di sana sambil mencari jalan pintu keluar. Tiba-tiba muncul mobil Lucas ingin menjumpai Anton seperti biasa membeli barang dagangan. Tom meminta kepada Anton agar keberadaannya tidak diketahui oleh Lucas. Karena hal yang buruk atas kerjasama mereka berdua, Tom tidak ingin Lucas mengetahui bahwa Anton kerjasama dengan polisi. No one's supposed to know about me, remember?
Ketika Anton menjumpainya, Lukas meminta barang seperti biasa. Tanpa sengaja, dia melihat mobil aparat dan dia baru sadar bahwa Anton bekerja sama dengan polisi. Saat percakapan mulai berlangsung, muncul Tom dari belakang dan Tom pun menembak Lukas sampai terluka. Tidak ingin keberadaannya diketahui oleh siapapun, Tom meminta kepada Anton untuk mengambil organ tubuhnya dijual kepada orang lain dengan harga yang lebih tinggi. Would have raised a pretty penny. Di tempat Sarah bersama Donnie, dia menemukan sebuah palu berharap alat ini bisa digunakan untuk ke depan. Mereka menemukan sebuah celah di balik lemari dan masuk ke sana tanpa sengaja mendengar percakapan Anton bersama Tom ingin menyembelih Lukas dan organ-organ tubuhnya akan dijual. Anton mengatakan kepada Tom, bagaimana jika organ tubuhmu dijual saja, mungkin lebih mahal dari milik yang sebelumnya. Don't even joke. Setelah percakapan mereka selesai, Anton bersama Tom pergi mengambil bom asap untuk melemparkan ke ruang tempat persembunyian Don bersama Sarah agar mereka berdua segera cepat untuk ditangkap. We need a liver. Ketika Anton pergi ke ruang CCTV, melihat mereka berdua menyeret Lukas ke lubang persembunyian agar bisa diselamatkan. Dan mereka bertiga keluar tepat di ruang sebelumnya yang banyak sekali korban-korban. Don meminta kepada Lukas untuk membayar $100,000 karena telah menyelamatkannya. 10 G's with your name on it. Make it 25. Lukas pun menyetujui dengan hal itu. Ketika percakapan mereka mulai berlanjut, tiba-tiba muncul Anton bersama Tom melemparkan bom asap agar mata mereka jadi perih. Sarah mengambil masker dan oksigen memakai kepada mereka berdua, meminta kepadanya untuk bersembunyi karena dia ingin menghadapi Tom bersama Anton. Listen to him, okay? I'm gonna be fine. You go. Sarah mengambil tabung oksigen dengan palu dan bersembunyi sambil mencari celah untuk melakukan penyerangan. Ketika Donnie hendak memukul Tom yang sedang lengah, muncul Anton dari belakang menyetrumnya dengan sebuah alat listrik sampai dirinya menjadi terjatuh dan lemah hampir saja menjadi pingsan. Ketika Tom berhasil menemukan keberadaannya, kesempatan bagi Sarah pun berhasil melakukan penyerangan balik terhadapnya, memukul tempat pelepasan oksigen dengan palu sehingga terbang ke arah Tom sampai membuat wajahnya menjadi hancur. Setelah satunya tumbang, Sarah secara perlahan menyeret diri agar bisa terhindar dari asap yang membuat matanya perih. Muncul Anton melihat rekannya yang sudah mati, segera mengambil pistol dan menembak semua korban sebagai bukti dan menyeret Donnie ke ruang operasi, berniat mengambil semua organ tubuhnya untuk dijual. Muncul Sarah masuk ke ruangan tersebut dan disinilah pertengkaran antara mereka berdua dimulai. Saat Anton ingin mencongkel matanya, Sarah mengambil hidrogen pengeras menyemprot ke wajahnya sampai membeku. Dan disinilah jiwa-jiwa psikopatnya Sarah mulai muncul. Ketika hendak menyerang dengan pisau, Sarah langsung memukul kepala Anton sehingga terkapar di sebuah meja sampai sebagian kulit wajahnya menjadi hancur. Merasa marah dengan perbuatan yang dilakukan, Anton mengambil pisau menyerang Sarah yang hampir saja terkena dengan serangan tersebut. Muncul Lukas dari belakang, entah kapan dia tiba-tiba sudah berada di situ, tetapi itu tidak penting, menyerang Anton dengan pisau dan dia pun harus terkapar karena diserang balik. Memberi pisau kepada Sarah, langsung ditusuk tepat di kepala sampai-sampai Anton pun menjadi kelar jatuh tewas pada saat itu juga. Setelah semua selesai dan mereka bertiga pun berhasil selamat, Sarah menawarkan organ tubuh Anton bersama Tom kepada Lukas dengan harga yang lumayan cukup untuk membayar beberapa semester. Dan Lukas pun menyetujui dengan hal itu, ditambah uang hasil menyelamatkan Lukas $100,000, mungkin lebih dari cukup untuk membayar biaya kuliah sampai menggelar ilmu kedokteran. Selesai memberi semua organ dan uang pun selesai ditransfer, Lukas menawarkan untuk bekerja sama dengannya, namun Sarah menolak hal itu dengan beralasan karena dia ingin fokus untuk belajar. Donnie bersama Sarah diantar oleh Lukas dengan mobil miliknya untuk pulang ke rumah dan film pun tamat.
Sekilas saya ingin mengatakan bahwa filmnya sangat bagus, apalagi perjuangan sang adik kepada kakak yang sangat peduli dengan saudara kandung. Apalagi orang tua mereka sudah tidak ada. Perjuangan yang sangat hebat ini jika menurut saya sih. Begitulah kira-kira. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, selebihnya tidak ada lagi. Kesimpulan dari film ini adalah jangan melakukan hal yang buruk untuk sebuah kebutuhan ekonomi dan jangan menyusahkan diri ataupun orang tua hanya untuk sebuah HP iPhone. Kalian akan menjadi anak durhaka. Cukup sekian dan terima kasih.